Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir membelah langit seolah hendak mengungkap rahasia yang disembunyikan oleh rumah kos tua itu. Dimas belum tidur, matanya terpaku pada langit-langit kamarnya yang mulai berjamur. Suara derak kayu dari atas membuatnya menggigil. Lantai 3, tempat yang katanya sudah ditutup sejak bertahun-tahun lalu. Ia berdiri perlahan, menahan napas. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpaling dari suara itu. Seperti langkah kaki, pelan, berat, namun terus bergerak. Dimas memberanikan diri keluar kamar. Koridor gelap, lampu temaram berkelap-kelip seolah enggan menyala sempurna. Suara langkah itu kini terdengar lebih jelas. Ia menoleh ke arah tangga tua yang menuju lantai 3. Pintu penghalangnya sedikit terbuka, padahal selama ini selalu terkunci. Hatinya berdebar. Ia mendekat, setiap langkahnya terasa seperti gema dalam kesunyian. Tangga itu seolah memanggilnya. Ketika tangan Dimas menyentuh kayu pintu itu, ia merasakan hawa dingin menyengat seolah menusuk tulang. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, rasa ingin tahu. Perlahan, ia mendorong pintu dan menaiki anak tangga. Udara di lantai 3 jauh lebih dingin, dan bau anyir bercampur kapur barus menyergapnya. Cahaya senter dari ponselnya menyapu ruangan panjang berdebu. Di ujung lorong, ada pintu kayu tua yang nyaris runtuh. Dimas membuka pintu itu. Di dalamnya, terdapat musola kecil, penuh debu, namun masih ada sajadah tergelar dan Quran yang terbuka di tengah. Di pojok ruangan, sebuah figura besar tergantung miring. Wajah dalam lukisan itu kabur, seperti dilumuri tinta hitam. Tiba-tiba, Quran yang terbuka terlempar sendiri. Halamannya terbuka ke surah Ar-Rahman. Angin berhembus meski tidak ada jendela terbuka. Dimas melangkah mundur, namun tanpa sengaja menyenggol sebuah guci kecil. Isinya tumpah, memperlihatkan potongan kuku dan rambut manusia. Jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke dinding, dan baru menyadari ada puluhan tulisan Arab gundul merah menyala di dinding yang nyaris memudar. Saat ia mendekat, salah satu tulisan itu bergerak sendiri. Seolah berdenyut. Lalu, terdengar suara, seperti seseorang mengaji, tapi dengan suara serak dan nada tidak beraturan, dari balik dinding. Dimas menempelkan telinganya. Tiba-tiba, dinding itu retak dan muncul tangan pucat yang menjulur dengan kukunya yang panjang. Ia menjerit dan berlari keluar musola. Tapi lorong itu berubah. Kini gelap gulita. Tangga pun menghilang. Ia terjebak. Suara-suara mulai berdatangan, bisikan, tawa kecil, suara ayat yang dibaca terbalik. Dimas mencari jalan keluar dan menemukan sebuah pintu lain. Pintu itu ditutupi kain kafan yang sudah menguning. Dengan gemetar, ia menarik kain itu. Di balik pintu terdapat ruangan kecil dengan 7 pocong berdiri mengelilingi seseorang yang duduk bersila. Orang itu mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tertutup sajadah. Ia membaca doa dalam bahasa yang tidak dikenali, sambil memegang kepala ayam. Pocong-pocong itu tidak bergerak, hanya menunduk. Tapi ketika Dimas mendekat, mata mereka terbuka bersamaan. Dimas mundur, namun seseorang menarik lengannya. Ia menoleh, seorang wanita berdiri, mirip ibunya, namun matanya merah darah. "Kenapa kau kesini, Dimas?" katanya. Suaranya parau dan dalam. "Tempat ini milik mereka." Dimas berteriak, tapi suaranya tak terdengar. Ruangan berubah menjadi hitam, dan lantai seolah runtuh di bawahnya. Ia jatuh ke dalam kehampaan, dan saat terbangun, ia berada di kamar, tapi bukan kamarnya. Ini kamar yang penuh dengan foto-foto lama. Di setiap foto, ada Dimas. Tapi wajahnya berbeda. Terkadang ia memakai jubah hitam, terkadang berdiri bersama pocong. Di tengah kamar, ada cermin besar. Dimas melihat dirinya, memakai jubah, dan di belakangnya, 7 pocong berdiri. Ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Tapi cermin tetap menunjukkan mereka. Tiba-tiba, cermin pecah, dan dari dalamnya keluar kabut hitam yang membentuk wajah seseorang, wajah pemilik rumah kos dulu, yang menurut cerita sudah mati tergantung di lantai 3. "Kamu yang selanjutnya, Dimas," bisik suara itu. "Kau dipilih."
Dimas mencoba membaca ayat kursi, tapi lidahnya keluh. Mulutnya terbuka, namun suara yang keluar justru suara tawa pocong. Saat kesadarannya hampir hilang, terdengar suara azan dari kejauhan. Kabut menghilang, dan ia terbangun di lorong lantai 2, dengan wajah basah karena hujan. Namun kini, sebuah tanda merah muncul di dahinya. Dan di dinding, tertulis dengan darah, 1 dari 7 telah dipilih. Malam itu, Dimas duduk termenung di sudut kamarnya. Hujan deras mengguyur atap rumah kos, menciptakan suara ritmis yang tak mampu menenangkan pikirannya. Pikirannya terus terbayang pada tulisan berdarah di dinding, 1 dari 7 telah dipilih. Sejak kejadian itu, setiap malam Dimas mendengar suara tangisan yang samar, seperti berasal dari langit-langit kamarnya. Tangisan itu terdengar lirih, menyayat, seolah seseorang disiksa dalam keheningan malam. Ia sempat mencoba mengabaikannya, mengira hanya halusinasi akibat tekanan mental. Namun suara itu semakin jelas tiap malam, dan kini ia mulai mengenali nada tangis itu, seperti suara seorang wanita. Di malam keempat, ia memutuskan untuk menyelidiki sumber suara itu. Ia membawa senter, menatap ke langit-langit yang lapuk dan berjamur. Dengan tangga tua yang ia pinjam dari kamar pemilik kos, ia mulai memanjat dan menyorot sela-sela Eternit kayu. Saat cahaya senter menyusuri celah, terlihat mata membelalak balik menatapnya, sepasang mata yang sudah tak wajar, putih seluruhnya. Dimas terjatuh dari tangga dan hampir pingsan. Tapi saat ia menoleh kembali, sosok itu sudah tidak ada. Ketika ia mencoba tenang dan berwudu, air keran berubah menjadi merah gelap. Bukan hanya warnanya, tapi baunya juga amis seperti darah segar. Ia berlari keluar kamar dan mengetuk kamar Maya. Maya, yang wajahnya pucat dan bingung, membuka dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga dengar tangisan itu," ucap Maya lirih. "Tapi aku terlalu takut untuk mengatakan." Mereka pun memutuskan untuk bersama-sama menyelidiki langit-langit tersebut malam itu juga. Dengan membawa tangga dan senter, mereka membuka Eternit secara perlahan. Tercium bau busuk bercampur amis dari balik papan kayu. Saat papan terbuka sepenuhnya, terungkap sebuah ruangan sempit. Di sana, tubuh seorang wanita terbaring terbungkus kain kafan kotor. Kain kafan itu berlumur darah kering, dan dari sela lipatan terlihat wajah pucat dengan mulut terbuka seperti ingin menjerit. Tiba-tiba, tubuh itu bergerak. Perlahan, bergetar. Tangannya terangkat, menunjuk langsung ke arah Dimas. Dimas dan Maya berteriak, tetapi mereka tak bisa lari. Tubuh mereka membeku seperti ditahan kekuatan tak terlihat. Dalam keheningan itu, terdengar suara pelan dari jasad tersebut, "Kembalikan aku ke tanah." Suara itu memaksa masuk ke dalam pikiran mereka, seolah bukan berasal dari mulut, melainkan dari dalam kepala. Seketika ruangan dipenuhi sosok-sosok pocong lain. 7 tepatnya, semuanya berdiri mematung mengelilingi tubuh itu. Salah satu dari pocong itu bergerak maju, membuka ikatan kain kafannya. Wajahnya adalah wajah Dimas sendiri, namun dengan mata hitam kosong dan kulit membusuk. "Kau adalah bagian dari kami," ucap sosok itu. "Darahmu telah ditandai sejak malam pertama." Maya menangis dan membaca ayat kursi dengan suara bergetar. Pocong-pocong itu mulai berteriak kesakitan dan mundur. Ruangan langit-langit itu bergetar, kayu retak, dan plafon roboh menghantam lantai kamar. Dimas dan Maya berhasil meloncat menjauh, tubuh mereka terhempas ke lantai. Papan-papan kayu beterbangan di sekeliling mereka. Ketika mereka membuka mata, jasad wanita itu sudah menghilang. Namun darah segar membentuk lingkaran di lantai, seolah ada ritual yang belum selesai. Dimas menemukan potongan kertas terbakar di sudut ruangan. Tertulis ayat-ayat yang telah disalahgunakan untuk memanggil roh-roh terkutuk. Maya mengenali salah satu simbol di sana, itu adalah segel pemanggilan arwah dalam ilmu sihir hitam kuno. Mereka pun menyadari bahwa rumah kos ini dibangun di atas tanah bekas lokasi pengorbanan. Para penghuni sebelumnya menjadi korban satu persatu. Dan, 1 dari 7, adalah penghuni baru yang akan menjadi penampung roh-roh yang tidak bisa kembali. Dimas, yang sudah ditandai, harus mencari cara untuk membatalkan perjanjian yang dibuat oleh pemilik kos terdahulu.
Tapi waktu mereka tak banyak. Suara tangisan di langit-langit kembali terdengar, meski plafon telah hancur. Tangisan itu kini berubah menjadi tawa mengerikan. Dimas menatap Maya, keduanya tahu, mereka belum keluar dari neraka ini. Justru, mereka baru saja membuka gerbangnya. Suasana malam itu jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin tak berembus, dan pohon-pohon di halaman kos seperti diam membatu. Maya terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tangisan pelan yang menggema dari lantai bawah. Awalnya ia mengira itu mimpi, tapi suara itu terus terdengar. Seolah berasal dari arah tangga yang menghubungkan lantai atas dan bawah. Dengan hati-hati, Maya membuka pintu kamarnya dan mengintip ke koridor. Semua lampu padam, hanya ada cahaya redup dari bulan yang masuk lewat jendela kecil. Langkahnya perlahan-lahan menuju tangga. Ia memegang tasbih yang biasa ia gantungkan di gagang pintu. Sesampainya di puncak tangga, Maya menahan napas. Sosok pocong berdiri diam di anak tangga keempat dari bawah. Kain kafannya tampak basah, seperti dilumuri lumpur. Kepalanya sedikit menunduk, namun dari sudut kain yang terbuka, matanya terlihat menatap tajam ke atas. Maya terpaku, tubuhnya membeku, jantungnya berdegup keras, dan tangan yang memegang tasbih bergetar hebat. Pocong itu tak bergerak, ia hanya berdiri di sana, diam, namun auranya sangat kuat. Udara di sekitarnya terasa berat dan dingin. Perlahan, Maya mundur, namun saat ia menginjak anak tangga paling atas, papan kayunya berderit. Pocong itu tiba-tiba mengangkat wajahnya, menatap langsung ke arah Maya. Seketika, lampu lorong menyala dan mati dengan cepat, berkedip seperti akan meledak. Maya berbalik dan lari menuju kamarnya, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara berat mengucapkan namanya. Maya, suara itu seperti berasal dari dalam kepalanya. Maya tersungkur dan segera membaca ayat kursi. Bibirnya komat kamit, tapi lidahnya terasa keluh. Dari arah tangga, terdengar suara kain digesekkan ke lantai kayu. Pocong itu meloncat-loncat perlahan ke atas. Dengan gemetar, Maya menyeret dirinya ke dalam kamar dan menutup pintu dengan cepat. Tapi dari bawah celah pintu, terlihat ujung kain kafan menyentuh lantai. Pocong itu sudah di depan pintunya. Maya berteriak dan menempelkan telapak tangannya ke pintu sambil melafalkan doa. Tiba-tiba, suara langkah pocong menghilang. Keheningan menyelimuti. Maya tak berani bergerak. Ia hanya menangis dan berdoa hingga suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Saat matahari mulai terbit, Maya membuka pintu. Tangga itu kosong, namun aroma anyir masih tercium jelas. Di anak tangga keempat dari bawah, ada noda hitam seperti bekas terbakar. Maya mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini bukan hanya mimpi, tapi bagian dari kutukan rumah kos itu. Beberapa saat kemudian, Dimas datang dan melihat kondisi Maya yang pucat dan linglung. Setelah mendengar ceritanya, Dimas memutuskan untuk menyelidiki anak tangga tempat pocong itu berdiri. Ia mengetuk-ngetuk papan kayunya, dan menemukan bahwa papan itu ternyata berlubang kecil. Saat papan itu dibuka, mereka menemukan sebuah botol kaca tua berisi rambut dan kain kafan yang sudah kering. Ada juga kertas lusuh bertuliskan huruf-huruf Arab yang terbalik dan penuh bercak darah. Dimas yakin ini adalah bagian dari ilmu hitam, semacam jebakan arwah yang dikunci dengan media fisik. Mereka memanggil Ustaz Rahman, yang segera datang dengan air ruqyah dan tasbih panjang. Ustaz melakukan pembersihan spiritual di area tangga. Saat ayat-ayat suci dibacakan, terdengar jeritan mengerikan dari arah bawah tanah. Rumah kos itu berguncang, dan cahaya lampu berkedip seperti disambar petir. Setelah ritual selesai, suasana menjadi tenang. Tapi Ustaz memperingatkan, ini hanya satu dari banyak kunci yang masih tertanam di tempat ini. Maya menatap ke arah lorong gelap di belakang rumah kos, merasa bahwa malam itu hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak malam ruqyah itu, suasana rumah kos sedikit tenang. Maya bisa tidur walau masih gelisah, dan Dimas tetap berjaga setiap malam dengan membawa tasbih di tangannya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Pagi harinya,
Ustaz Rahman kembali ke rumah kos untuk memeriksa bagian belakang yang sempat ditutup oleh papan kayu. Ada sesuatu yang masih bersembunyi di sini, katanya lirih. Di belakang rumah kos, ternyata terdapat sebuah pintu kecil yang selama ini tertutup lemari tua. Pintu itu sangat sempit, seperti menuju ruang bawah tanah. Ustaz Rahman memandang pintu itu lama. Tempat ini belum bersih. Masih ada yang terikat di dalam, ucapnya sambil mulai membacakan doa pelindung. Dimas dan Maya menyingkirkan lemari tersebut, membuka paksa pintu tua itu. Dari dalam, keluar aroma busuk seperti bangkai, menyengat dan membuat kepala pening. "Jangan masuk dulu," kata Ustaz. Ia menyalakan dupa dan menyiramkan air ruqyah ke dalam ruangan sempit itu. Tapi ruangan itu seperti menolak, terdengar desisan dari dalam tanah. Sore itu, salah satu penghuni kos, Rani, tiba-tiba menghilang. Maya terakhir melihatnya berjalan ke arah kamar mandi di ujung lorong. Mereka mencari ke seluruh penjuru rumah, tapi Rani tidak ditemukan. Pintu kamar mandinya terkunci dari dalam, tapi saat dibuka paksa, kamar mandi itu kosong, hanya ada sandal Rani tergeletak. Di lantai kamar mandi, ada bercak lumpur berbentuk telapak kaki. Tapi jejak itu hanya satu pasang, dan berhenti tepat di tengah ruangan, seperti lenyap ke udara. Malam itu, Maya mendengar suara tangisan lirih dari balik dinding kamarnya. Ia mendekat, menempelkan telinga, suara itu seperti suara Rani, memohon, "Tolong aku, dingin, gelap." Dimas segera memanggil Ustaz Rahman kembali ke rumah kos. Ustaz membawa dua muridnya malam itu. Mereka akan melakukan pembukaan ruang bawah tanah. Dengan perlindungan doa dan ruqyah, mereka membuka pintu ruang bawah tanah. Tangga kayu tua turun ke dalam kegelapan, bau busuk makin menusuk. Maya merasa perutnya mual saat menginjak anak tangga pertama. Setiap langkah seolah membawa mereka lebih dalam ke dunia lain. Dinding ruang bawah tanah itu dipenuhi simbol aneh yang digores dengan darah. Di salah satu sudutnya, tergantung sesuatu, ternyata itu adalah kain kafan. Tapi bukan hanya kain, itu milik Rani. Maya mengenali gelang yang tergantung di ujung kafan itu. Rani dikafani hidup-hidup. Ustaz dan muridnya mulai membacakan surat Al-Baqarah. Cahaya dari lampu minyak tiba-tiba meredup, dan hawa dingin menyelimuti semua sudut. Tiba-tiba terdengar suara tawa, serak, dalam, dan menggema di ruangan. Dari bayangan, muncul sosok pocong dengan wajah rusak, wajah Rani. "Itu bukan Rani," kata Ustaz Rahman. "Itu jin korin yang telah mengambil rupa korbannya." Pocong itu melayang pelan ke arah Maya. Dimas berteriak, menarik Maya mundur dan memercikkan air ruqyah ke arah makhluk itu. Pocong itu berteriak keras lalu menghilang, tapi kain kafannya tertinggal dan terbakar perlahan. Di dinding ruang bawah tanah, salah satu murid Ustaz menemukan tulisan Arab terbalik yang berarti, hanya 7 yang akan kembali, 1 untuk membuka pintu. "Ada 7 korban," gumam Maya. Ia teringat akan mimpi-mimpinya tentang 7 pocong. Apakah semuanya pernah tinggal di rumah kos ini? Saat mereka naik ke atas, Maya menoleh sekali lagi ke ruang bawah tanah. Ada sesuatu yang mengintip dari balik bayangan, matanya merah menyala. Sejak malam itu, Maya mulai sering kesurupan. Kadang ia berbicara dengan suara yang bukan suaranya, menyebut nama-nama asing dan tanggal-tanggal kematian. Dimas yang mulai mencurigai masa lalu rumah kos itu, mencari data kepemilikan. Ia menemukan bahwa rumah itu dulunya adalah rumah pemotongan hewan, lalu diubah menjadi tempat pemujaan. Semua penghuni kos yang pernah tinggal di sana, sebanyak 7 orang wanita, hilang dalam waktu yang berbeda. Maya menemukan satu foto lama di balik lemari, foto 7 gadis tersenyum di depan rumah kos, dan Rani adalah salah satunya. "Berarti Rani sudah lama mati?" tanya Maya ketakutan. "Tidak, dia baru menghilang kemarin." Ustaz Rahman menjelaskan bahwa waktu di tempat penuh jin bisa melambat atau terlipat. "Apa yang kamu lihat bukan waktu kita." Malam itu, seluruh rumah kos berguncang seperti gempa. Cermin-cermin pecah, dan darah menetes dari atap. Maya terduduk di kamarnya, memeluk dirinya sendiri sambil membaca ayat kursi terus-menerus.
namun matanya mulai berubah, pupilnya menjadi hitam sepenuhnya. Dimas memanggil Ustaz, tapi sebelum mereka masuk ke kamar Maya, terdengar jeritan panjang, jeritan yang tidak seperti manusia. Ketika pintu dibuka, Maya berdiri di tengah ruangan, wajahnya kosong, dan di belakangnya berdiri 6 pocong lain dalam bayangan. Satu-satunya yang belum dikafani adalah dirinya sendiri. Episode ini ditutup dengan suara pintu ruang bawah tanah kembali terbuka sendiri di tengah malam, dan angin dingin keluar, membawa bisikan, "Satu lagi belum selesai." Setelah semua kejadian yang mereka alami, Maya mulai memperhatikan satu hal yang selama ini ia abaikan, lantai 2 rumah kos yang selalu gelap dan terkunci. Tidak pernah sekalipun ia melihat seseorang naik ke lantai itu. Bahkan pemilik rumah kos pun melarang penghuni naik ke atas dengan alasan atap bocor dan lantai rapuh. Tapi malam itu, Maya mendengar suara langkah kaki pelan dari atas langit-langit kamarnya. Langkah itu sangat lambat, seolah menyeret sesuatu yang berat. Dimas yang menginap malam itu, menatap Maya. "Kau dengar juga?" bisiknya. Maya mengangguk, tubuhnya menegang. Mereka berdua memutuskan untuk mengecek keesokan harinya, saat siang hari. Tapi dalam hati, Maya tahu, ada sesuatu yang menunggu mereka di atas sana. Siangnya, setelah para penghuni lain keluar bekerja dan suasana rumah sepi, Maya dan Dimas menuju tangga yang berdebu dan jarang digunakan. Tangga kayu itu berderit setiap kali diinjak. Udara di sana terasa berbeda, lebih dingin dan lebih berat, seperti menembus dimensi lain. Mereka sampai di depan pintu tua yang kusam. Gagang pintunya berkarat, dan ada bekas sidik jari seperti luka bakar di permukaannya. Saat Maya memegang gagang itu, ia merasakan aliran dingin menjalar ke lengannya, seperti ada yang merasuk perlahan. Dimas mengeluarkan kunci duplikat yang diam-diam ia temukan di ruang penyimpanan bawah. Dengan gemetar, ia membuka pintu itu. Pintu terbuka perlahan, menimbulkan derit panjang. Lantai 2 gelap total, hanya diterangi cahaya samar dari jendela berdebu. Mereka melangkah masuk. Debu menyelimuti setiap sudut, tapi yang paling mencolok adalah sebuah kamar dengan pintu terbuka setengah di ujung lorong. Maya merasa jantungnya berdegup tak karuan. Aroma anyir kembali tercium, semakin dekat mereka melangkah ke kamar itu. Di dinding-dinding lorong, tergantung foto-foto lama. Sebagian besar buram dan terbakar sebagian, tapi salah satu di antaranya membuat Maya membeku. Foto itu menunjukkan 7 gadis mengenakan mukena putih, duduk melingkar di tengah kamar gelap dengan wajah tak terlihat. Tapi salah satu dari mereka mirip dirinya sendiri. "Ini tidak mungkin," Maya berbisik. Dimas memandangi foto itu, wajahnya mengerut penuh kebingungan. Mereka masuk ke kamar di ujung lorong. Di sana, lantai penuh dengan tulisan-tulisan Arab terbalik dan lilin-lilin bekas ritual yang sudah lama padam. Di tengah kamar, ada benda tertutup kain kafan. Perlahan, Maya mendekat, membuka kain itu sedikit demi sedikit. Di bawahnya, terbaring sebuah boneka kayu berpakaian seperti wanita, dengan wajah yang sangat menyerupai dirinya. Dimas mundur ketakutan. Ini seperti boneka tumbal. Tiba-tiba, pintu di belakang mereka tertutup keras. Lilin-lilin yang sudah mati menyala sendiri, satu persatu. Udara di kamar menjadi sangat dingin. Asap hitam keluar dari dinding, membentuk sosok-sosok manusia dengan wajah kosong. Salah satu sosok itu menunjuk Maya, lalu berbisik dengan suara serak, "Kau seharusnya tidak berada di sini." Maya tersungkur, tubuhnya lemas, tetapi matanya tetap menatap sosok itu yang perlahan berubah menjadi wajah Rani, temannya yang hilang. "Kami tidak pernah pergi, kami dikurung. Dan sekarang, kau adalah yang ketujuh," suara Rani bergema dari segala arah. Dimas membaca ayat kursi dengan lantang, mencoba memecah kegelapan yang melingkupi ruangan. Cahaya dari ayat yang dibacanya menyinari seluruh kamar. Sosok-sosok pocong itu menjerit, terbakar cahaya dari langit-langit. Tapi sebelum semuanya hilang, boneka kayu itu tiba-tiba melompat ke arah Maya, menempel di dadanya. Maya berteriak sekuat tenaga, tapi tiba-tiba semuanya gelap, mereka berdua kehilangan kesadaran. Saat mereka terbangun, mereka sudah berada di ruang tamu lantai 1,
dikelilingi oleh para penghuni kos yang terlihat ketakutan. Tidak ada seorang pun yang percaya mereka naik ke lantai 2. Semua bilang, pintunya sudah bertahun-tahun terkunci dengan rantai. Tapi Maya dan Dimas tahu apa yang mereka alami nyata. Karena di tangan Maya masih tergenggam potongan kain kafan dari boneka itu. Dan yang lebih menyeramkan, malam itu, Maya menemukan boneka kayu yang sama duduk di pojok kamarnya, menatap ke arahnya dengan kepala sedikit miring. Ketika Maya mencoba membuangnya ke sungai, boneka itu selalu kembali. Selalu di tempat yang sama, dengan posisi yang sama, menatapnya, karena ia kini adalah bagian dari 7, dan satu persatu, mereka akan kembali, hingga seluruh ritual terselesaikan.